Selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gue perlu make sure suara gue kedengeran karena hari ini gue pengen endorse satu pribadi yang luar biasa yang dimana kita semua lagi menanti-nantikan. Oke, kita udah nggak sabar, kita pengen dengar, pengen belajar dari Koko Glenn. Nah, bersyukurnya Koko Glenn ini satu keluarga bareng sama kita di Legacy. Jadi kebanyakan dari kita udah kenal deket bahkan. Nah, kalau tadi Revin punya cerita tentang Be Brave. Nah, saya juga punya cerita, nggak mau kalah ya, tentang Koko Glenn. Oke, jadi kalau misalkan awal-awal waktu Koko Glenn join di Prudential, itu pasti banyak banget orang-orang yang tanya, loh kok lu mau sih? Masih banyak yang nanya ke Glenn, lu ngapain mau join di Prudential? Bahkan papahnya, gue pernah dengar papahnya tanya, kenapa lu pengen join di Prudential? Nah, itu pun yang jadi pertanyaan buat gua. Nah, tapi yang serunya itu jadi satu gambaran baru, satu pemikiran baru yang dimana menurut gua dulu orang join Prudential itu kalau orang nggak punya duit nih ya, orang butuh duit, pengen cari duit, ya udahlah join Prudential. Orang nggak S1 join Prudential, join di asuransi. Tapi berbeda sama Koko Glenn. Kenapa? Karena waktu gua tahu ternyata Koko Glenn itu kuliah di luar negeri. Oke, kalau bicara soal duit, dia itu lahir dari latar belakang keluarga yang sangat berada, lebih dari cukup. Oke, pendidikan bagus, yang tadi saya bilang punya pengalaman di pekerjaan juga bagus, dia sekolah bagus. Oke, kalau bicara soal achievementnya itu teman-teman nanti bisa lihat di Sunday Punch. Oke, dari achievement Aum Bali sampai PCC, beliau udah dapetin semua. So, tanpa berlama-lama, kita pengen langsung lihat Sunday Punch-nya Koko Glenn. Silakan. I've been grinding so long, been trying this shit for years, and I got nothing to show, just climbing this rope right here. And if there's a man upstairs, he kept bringing me rain, but I've been sending up prayers and something's changed. I think I finally found my hallelujah. I've been waiting for this moment all my life. Now all my dreams are coming true. Yeah, I've been waiting for this moment. It's good to be alive right about now. Good, 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 good to be alive right about now. Good, 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 good to be alive right about now. Hallelujah, let that bassline move, yeah, it's good to be alive right about now. I was dead in the water, nobody wanted me. I was old news, I went cold as cold could be. But I kept throwing on cold, trying to make that fire burn. Sometimes you gotta get scars to get what you deserve. I kept moving on, and now I'm moving up. Damn, I'm feeling blessed with all this love. I think I finally found my hallelujah. I've been waiting for this moment all my life. Now all my dreams are coming true. Yeah, I've been waiting for this moment. It's good to be alive right about now. Good, 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 good to be alive right about now. Good, 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 good to be alive right about now. Hallelujah, let that bassline move, yeah, it's good to be alive right about now. I almost cannot handle it. I could get used to this. I almost cannot handle it. I could get used to this. I think I finally found my
It's good to be alive right about now. Good, 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 good to be alive right about now. Good, 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 good to be alive right about now. Hallelujah, let that bassline move you. Say, yeah, it's good to be alive right about now. Yeay. Oke, welcome. Yeay, Glenn. Oke, thank you Philip, thank you teman-teman semua, thank you Bro Abai, thank you Mega. Teman-teman, suara saya jelas? Jelas banget kok, Glenn. Jelas Oke. banget, Bos. Kemarin ini katanya suaranya agak kekecilan katanya. Jadi ternyata gue baru tahu ternyata ini ada knopnya bisa gue puter. Nah, jadi ternyata bisa digedein sendiri. Oke, jadi dari kemarin gue ngomongnya keras banget gitu loh biar kedengeran. Oke. Maaf. Ini namanya adjustment di masa-masa pandemi, oke? Karena gue harus belajar lagi soal banyak hal, teman-teman. Oke, kemarin ini gue kepikiran ya, apa nih kira-kira mau cerita apa nih buat Legacy? Terus kepikiran ada film yang bakal keluar nanti di bulan Agustus, yaitu Marvel, yaitu What If ya. Ada yang ngikutin nggak sih? What If. Jadi kalau MCU Marvel Universe dia bikin macam-macam, ada serialnya yang nanti di depan ada What If. Nah, gue kepikiran kayaknya lucu juga nih kalau gue punya judul namanya What If. Tapi begitu udah pikirin judul, udah di-mention ke Cindy, gue langsung mikir gue mau ngomongin apa lagi What If tuh. Jadi kemarin teman-teman gue baru tidur jam 3:30 subuh, teman-teman. Nyiapin bahan buat hari ini. So boleh kita kasih applause buat kita semua dong. Berdoa apa yang dibagiin luar biasa. Yes. Dan Hui, hui. Oke, teman-teman ready untuk belajar sama-sama? Hari ini apa yang gue sharing bukan untuk tujuan mengajari tapinya, cuman kita mau belajar sama-sama, teman-teman. Oke, gue akan share screen. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ini tahu teman-teman Live ya. Nah, gue waktu lagi di Kanada, gue punya temen. Kan di Kanada itu kan kita beragam, multicultural country katanya. Kanada itu lebih daripada Amerika multiculturnya. Nah, yang menarik adalah teman gue itu lagi di Kanada, dia itu coba naik lift di apartemen karena di sana kita nggak tahu orang ini orang mana gitu ya. Karena kan Asia mirip-mirip gitu kadang-kadang. Kalau kita ngeliat bule kadang-kadang mirip-mirip, ini orang kita juga ngeliat Asia juga kadang-kadang mirip-mirip, ini nggak tahu orang Indonesia atau orang dari mana gitu loh, Hong Kong kah, orang dari China kah, kita bener-bener nggak tahu gitu loh. Nah, teman gue ini berdua sama temennya orang Indonesia masuk ke dalam lift, udah gitu dia bilang, aduh bro, gue sakit perut bro, seriusan bro, ini ada orang lain, lu mau kentut lu? Enggak, ya tapi gue udah nggak tahan nih, gimana nih? Bisik-bisik kan mereka tuh, terus udah gitu dia bilang kayak gini, bro, tapi ini kayaknya bukan orang Indonesia, ini orang Cina nih katanya. Jadi kentut aja gitu ya, kentut aja dia nggak akan tahu lah katanya. Terus akhirnya dia kentut, pelan-pelan suaranya. Udah bro, edan bau katanya. Udah gitu si orang yang China ini di depan dia cuma diem aja gitu loh, dia nggak ngapa-ngapain gitu, dia cuma diem. Udah gitu akhirnya berhenti di satu lantai, terbukalah pintu liftnya. Udah gitu pas mau keluar dia bilang kayak gini, bau monyong katanya. Ternyata orang Indonesia dan dia dengerin semua conversation dari si orang-orang tadi gitu, teman-teman gua. Oke, so apa yang bisa kita ambil dari hal ini? Ternyata yang perlu kita lakukan itu ask, don't assume. Banyak dari kita partner-partner, agent-agent, leader-leader, kita suka assume gitu. Ini orang kayaknya bakal begini nih, partner apa? Nah, calon nasabah gue bakal begini, calon nasabah gue bakal begitu, calon rekrutan gue bakal begini, calon rekrutan gue bakal begitu. Tadi juga kita di-remind sama Kak Topper ya. Tadi lagi kita leader. Jadi tanya aja sampai dia benar-benar ngomong misalnya, baru kita lakuin berikutnya mau ngapain gitu ya. Jadi jangan assume teman-teman. Banyak dari kita senangnya untuk berasumsi. Nah teman-teman, sama seperti apa yang Ko Andre hari ini selalu tanyain buat kita semua. How is your faith? Tambahin today belakangnya. How is your faith today? Kenapa sih gue nanya ini? Teman-teman tahu, gue pernah sharing dulu banget gue pernah sharing, yaitu pernah nggak teman-teman pikirin lawan kata dari faith itu apa? Kalau ada yang teman-teman masih ingat, boleh ditulis. Apa lawan kata dari iman? Iya, betul banget. Ko Willy, kepastian. Kenapa lawan kata dari faith itu bukan fear?
Tapi kepastian, karena kalau udah punya kepastian, kita nggak akan pernah butuh faith. Teman-teman tahu nggak besok hujan atau cerah? Nggak ada yang tahu. Oke, teman-teman tahu nggak di Prudential teman-teman bakal berhasil atau enggak? Nggak ada yang tahu teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau hari ini teman-teman bakal dapetin sesuatu atau enggak? Nggak tahu juga. Apakah hari ini yang teman-teman training yang teman-teman datengin bisa membawa teman-teman menuju keberhasilan berikutnya? Kita nggak pernah tahu juga. Oke, apakah hari ini si Glenn ngomongnya bakal bagus atau enggak? Nggak ada yang tahu juga teman-teman. Even gue juga nggak tahu. Oke, karena itu butuh faith, butuh iman untuk semuanya. Apakah waktu hari Senin teman-teman angkat telepon, orang itu bakal ngambil atau enggak teleponnya? Udah telepon kita datengin orangnya bakal ambil asuransi atau enggak? Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu di depan sana. Oke, tapi yang tetap kita pasti butuhin adalah faith. Karena tanpa faith akan sia-sia semuanya. Nggak ada harapan ke depan. Dan ngapain juga kita ada di sini. Oke, so boleh katakan sama-sama di chat, how is your faith today? Faith itu bukanlah untuk membuat segalanya gampang, tapi faith bisa membuat segala sesuatu possible. Apakah kalian pernah kepikiran nggak sih tadi kalau teman-teman lihat Sunday Punch, waktu gua pertama kali ada join di Prudential, kepikiran nggak sih gue bisa jalan-jalan sebanyak itu dari Prudential? Enggak, teman-teman, sama sekali enggak. Apakah mudah? Nggak juga. Nanti beberapa kali gue suka cerita caranya gimana sih gue bisa tiba-tiba Star Club, tiba-tiba bisa PCC dan lain-lain. Nggak ada yang mudah teman-teman. Tapi possible. It's because of faith. How is your faith today? Teman-teman, what if? Jadinya bakal bagaimana ya kalau, nah teman-teman bayangin, kalau hari ini, by the way istri gue baru ulang tahun, sampai sekarang gue masih bingung hadiahnya apa. Oke, mau dikasih tas katanya. Cuman gue pikir kalau tas dipakainya kapan gitu, sekarang di rumah terus gitu tuh nggak ya. Dikasih sepatu juga bingung, bener nggak sih? Tapi gue langsung kepikiran, kayaknya iPhone menarik. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Abe, kalau iPhone 12 Max Pro gimana, Pro Max gimana. Nah, nanti gue ngobrol-ngobrol lagi, cuman katanya biasa suka keluar yang baru. Nah, gue jadi mikir-mikir, nunggu-nunggu dulu nih, mau ngasih hadiah apa. Kadang-kadang gue suka malas juga kalau gue ngasih hadiah, dan si Yeye itu nggak suka. Gue inget banget gue pernah ke luar negeri, ke Amerika. Pas lagi gue balik, gue beliin dia kado. Dia ulang tahun lagi. Waktu itu dia ulang tahun, gue beliin dia kado. Pas dia pulang, terus dia nanya, Glenn, lu tuh nggak tahu taste-nya gue ya? Edan! Gue langsung bete banget loh itu. Lu tuh nggak tahu taste-nya gue ya? Terus dia jadi pengen dijual tuh tasnya. Gue jadi dari situ langsung, aduh gila. Oke. Tapi ada momen menarik juga. Waktu gue lagi nggak mikirin terlalu banyak soal apa yang gue mau kasih buat Yeye. Yang menariknya adalah gini, gue gitu cuma beliin ini ya, beliin susu murni di Astana Anyar. Ada yang tahu? Zaman dulu ya, di Bandung, susu murni di Astana Anyar, paling harganya 7.000 loh. Nah, kayak waktu itu gue beli, pulang dari bantu orang malam-malam, jam 10 malam, gue mampirin ke rumah, belum merit ini teman-teman, gue mampirin ke rumahnya si Yeye, gue kasih, Ye, ini gue kasih, gue nggak mau ngasih something. Dan dia happy banget dengan hadiah susu murni 7.000. Tapi waktu gue beli dari Amerika, tas yang menurut gue harganya mahal, dia nggak suka teman-teman. Oke? Tapi ada satu yang menarik, kenapa sih gue cerita ini? What if you know all the present people are gonna give you all the time? Apakah hidup ini jadi menyenangkan menurut teman-teman? Kan gue nggak tahu ya, si Yeye mau atau enggak nih, suka atau enggak nih, gue nggak tahu. Tapi apa yang terjadi kalau kita tahu semua apa yang kita pengen itu kita tahu ke depannya bakal bagaimana? There is no need for faith. Okay? There is no need for excitement lagi. Udah nggak ada tuh tiba-tiba surprise. Udah nggak ada. Justru kalau teman-teman tanya orang-orang yang Star Club, orang-orang yang promosi, orang-orang yang dapetin achievement, nggak usah di Prudential, tapi dimanapun. Justru serunya itu karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Dan akhirnya kita bisa achieve. Oke? So hari ini gue lagi mau ngomongin apa sih? Si Glenn ngomongin apa sih dari tadi? Kayak nggak jelas. Ngomongin lift, ngomongin ini. Teman-teman, di depan sana, what if ini kita bisa isi titik-titiknya? Kita sendiri yang isi. Why? Why? Karena kita hidup dalam hari-hari di mana tidak ada kepastian.
Siapa sih yang sangka hari ini bakal ada pandemi corona? Siapa sih? Nggak ada loh. Teman-teman, gue inget banget waktu lagi 2020, pertama kali 2020 kan Zoe lahir tuh. Gue cuti dulu 3 bulan, sengaja gitu. Gue ngomong ke Kowili, gue kayaknya nggak akan sampai Zoe lahiran, gue kayaknya nggak akan ini dulu deh, sampai bulan Maret kata gue. Oke, pas lagi bulan Maret, yes, oke, gue udah ready nih untuk kita mulai lari lagi di Prudential. Pas mau mulai lari tiba-tiba pandemi, bingung langsung teman-teman. Uncertainty, ini ngapain ya di rumah terus gitu loh. Lama-lama gue jadi stres juga. Awal-awal senang, bener gak sih? Siapa sih nggak senang disuruh di rumah, disuruh rebahan gitu loh, disuruh diem gitu. Karena kita dulu nggak ngerti ada Zoom, nggak ngerti bisa meeting kayak begini, kita nggak ngerti gitu loh. Tapi awal-awal nggak jelas banget ini gimana sih sebenarnya. Akhirnya mulai bulan eh, Maret, April, Mei, Juni. April senang dong, teman-teman yang startup senang dong, yang di transfer sama Prudential ya. Tapi lama-lama makin ke belakang, loh ini masa gini-gini terus sih? Uncertainty semuanya teman-teman. Kenapa sih gue tanya ini? Karena hari ini kita mau bahas ini. 4 types of people in uncertain times. Oke, ini menarik teman-teman. Ada 4 tipe orang di dalam hal waktu-waktu yang tidak pasti seperti ini. Hari ini kita lagi ngomongin what if. What if itu tidak ada kepastian di sana. Oke? Unprepared, over-prepared, panic, calm. Nah, kita lihat dulu ekstrim yang pertama, teman-teman, adalah orang di kiri atas. Orang yang unprepared, terus panik. Nah, bayangin teman-teman di Prudential, ini orang unprepared, terus gampang panik, teman-teman. Orang-orang seperti apa yang kayak gini? Dulu, gue pernah jadi orang seperti ini. Karena gue orangnya dulu suka meremehkan. I don't know about you guys, tapi prospek bantu orang pertama kali, oke, rekrut orang pertama kali, kadang-kadang paniknya berlebihan, bener gak sih? Sorry, gue pribadi paniknya pertama kali baju gue basah karena keringet, oke? Terus ngomong gue belibet karena panik, pokoknya tegang banget tuh. Udah gitu unprepared, oke? Unprepared itu ternyata lupa bawa bolpen. Wah, makin panik lagi teman-teman. Unprepared dan panik. Orang-orang seperti ini biasa kayak gimana? Nggak jadi prospek. Oke, gue pernah satu nemenin partner gue. Gue nemenin partner gue, ketemu orangnya high profile teman-teman. Ketemu kita di Setrasari Mall. Akhirnya udah kita ketemu. Pas lagi orangnya udah datang. Oke, oke bro. Gue bilang, bro, oke, siapin laptop lu. Dulu masih pakai laptop teman-teman, belum ada Proofforce ya. Siapin laptop lu. Pas lagi gue nggak bawa laptop soalnya kan itu nasabahnya dia gitu kan, gue join fieldwork doang. Pas lagi dia bilang, Dan, laptop gue ketinggalan. Oke, panik langsung teman-teman, udah unprepared terus panik, nggak jadi prospek lah. Oke, gue bilang udah batalin aja, nggak jadi prospek lah. Oke, dia juga panik, gue panik gitu loh, ngeblank. Lagi ngobrol jadi akhirnya cuma ngobrol biasa, dan akhirnya nggak kemana-mana, nggak gerak kemana-mana. Orang yang panik dan unprepared akhirnya nggak akan kemana-mana teman-teman. In uncertain times, sorry. Orang kedua adalah underprepared tapi tetap calm. Nah ini orang yang unik teman-teman. Udah dia nggak prepare, dia biasa-biasa aja, tenang-tenang aja teman-teman. Ada nggak sih orang kayak gini? Gue berharap ini bukan lu. Gue berharap ini juga bukan gue. Oke, udah nggak prepare, dia tetap tenang gitu loh. Ini aneh orang, tapi ada aja loh teman-teman. Oke, orang-orang yang mager, malas gerak, yang nggak ada tujuan dalam hidupnya, yang berharap cuman mengharapkan, nah ini nih, saya mau kasih exclamation di sini, cuman berharap ada keajaiban. Cuman berharap ada luck atau keberuntungan. Oke? Apakah kita perlu berharap sama Tuhan? Perlu banget, teman-teman. Tapi berharap sama Tuhan perlu ada preparation. Oke, orang-orang yang unprepared dan berharap sama Tuhan, dia adalah orang-orang yang tidak akan pernah dalam hidupnya mendapatkan apa yang sebenarnya Tuhan udah siapin dalam hidupnya dia. Oke? Nah, bagaimana dengan yang ekstrim kanan nih teman-teman? Over prepared dan panik. Ada nggak yang kayak gini? Ada juga. Over prepared dan panik gitu loh. Oke, dia orang yang overthinking. Waduh, gimana kalau begini ya? Oh, gue jadi harus belajar ini dulu nih. Oke.
gimana kalau dia bakal ngomong begini ya, gue jadi harus terus belajar dulu, belajar dulu, belajar dulu, belajar dulu, belajar dulu, over prepare dan orangnya panikan gitu loh. Oke, orangnya juga sama, ini juga nggak akan kemana-mana teman-teman. Pernah nggak sih dapat partner kayak gini? Gue pernah. Oke, orangnya pengen tahu segala sesuatu yang ada di Prudential, semua produk detailnya mesti tahu, tapi akhirnya nggak pernah ketemu orang, teman-teman, karena dia overthinking. Atau ketemu orang, pulang-pulang dari ketemu orangnya, gue waktu itu suka ngobrol sama nasabahnya juga ya. Kalau boleh tahu tadi gimana ngerti sama si partner gue ini? Sorry bro, gue nggak ngerti dia ngomong apa, dia ngomong banyak, panjang, tapi gue nggak ngerti. Oversharing. Karena dia over prepared dan panik. Oke? Ada juga orang seperti ini teman-teman. Ini juga bukan yang kita mau. Yang terakhir adalah, yang kita mau ada di sini. Orangnya kalem, ya, nggak terlalu kalem juga, tapi nggak terlalu over prepared. Jadi dia prepare aja gitu. Nah, gimana sih caranya kita find the balance? Ini adalah artnya teman-teman. Find the balance. Bukan yang panik, bukan yang over prepared, bukan yang terlalu kalem, tapi di tengah-tengah. Oke? Gue mau cerita sedikit. Gue jadi orang pinter sedikit ya teman-teman hari ini. Oke? Gue biasa nggak pernah begini kalau sharing. Oke? Jadi hari ini special karena gue udah nyiapin 3:30. Oke? Jadi gue harus sedikit kelihatan pinter teman-teman. Law of diminishing returns. Ada yang tahu? Gue juga baru tahu kemarin teman-teman. Waktu gue lihat ini. Tahu. Wow, hebat. Yang udah tahu hebat. Karena gue bukan orang ekonomi. Jadi gue baru tahu law of diminishing returns. Jadi seperti ini teman-teman. Ada persiapan dan ada effectiveness. Ketika kita makin siap, ada satu titik di mana kita kerja, kita itu makin efektif teman-teman. Pernah nggak sih kayak gini? Sering. Contohnya apa? Pertama kali gue bantu orang, gue nggak ngerti gimana caranya handling objection. Akhirnya gue datang ke kantor, gue belajar handling objection. Dan gue ketemu orang lagi, ada objection, gue bisa handle. Dan akhirnya bisa closing. Itu semakin kita prepare, semakin kita efektif, teman-teman. Oke? Semakin naik, udah gitu berikutnya, apa yang kita lakuin? Makin prepare lagi. Kita belajar sales idea, kita belajar super sales, kita belajar customer identity, kita belajar produk, ada produk baru kita belajar lagi, gimana cara jual produk baru ini, dan lain-lain. Semakin kita closing, semakin banyak. Ini yang gue rasain, teman-teman. Semakin gue belajar dari Kohandoyo, dulu kita pernah ngundang Kohandoyo, semakin kita belajar, semakin kita efektif, teman-teman. Tapi pernah ada momen dalam hidup gue ketika gue terlalu banyak belajar, gue nggak pernah gerak. Akhirnya turun keefektivitasannya. Itu adalah law of diminishing return. Maksudnya apa sih Glenn lu ngomong gini? Semakin kita prepare itu ada waktunya semakin bagus. Tapi ada juga kalau kita over prepare dan kita tidak pernah action, lama-lama kita nggak efektif juga teman-teman. Di waktu-waktu yang uncertain, kadang-kadang yang kita pengen adalah kita belajar terus. Oke? Tapi ada momen-momen tertentu di mana sebenarnya lu udah tidak perlu untuk too much untuk dapetin sesuatu, yang lu perlu adalah give. Di momen-momen ini yang kita perlu bukanlah untuk over prepare, teman-teman. Ya. Kenapa sih orang bisa over prepare? Biasanya lama-lama orang jadi panik, teman-teman. Di masa uncertain itu orang jadi panik. Gue ingat banget satu pengalaman gue. Gue pernah ketemu satu calon nasabah sama Yeye, ya, istri gue sekarang. Waktu itu kita belum married. Nah, kita kenal dari Yeye. Jadi Yeye yang nge-referensiin gue. Udah gitu bareng sama Yeye, kita janjian ketemu sama orang ini. Pertama kali janjian ketemu, gue salah ketemu. Gue ketemunya itu ada di, kalau teman-teman tahu, di PVJ ada kayak sushi tapi ada barnya gitulah. Dulu namanya apa, Sushi Groove atau apalah lupa. Ya, ketemu di sana. Berisik teman-teman di PVJ itu, di mall. Berisik banget kan. Jadi kalau ngomong gue keras-kerasan tuh. Gimana kok? Ya ya, oh ya ya. Gimana? Maksudnya gimana? Nggak jelas teman-teman. Oke, gue panik, gue nggak jelas. Terus gimana ya? Sama si Ye juga. Aduh, gimana nih? Si Kokonya pinter banget masalahnya. Pertanyaan pertama, waktu abis gue presentasi, Glenn, reasuransinya Prudential tuh di mana aja? Buset.
Pernah nggak lu ada nasabah nanya reasuransi Prudential? Gue baru kali ini teman-teman, dan ini yang pertama, berharap ini yang terakhir ya. Karena nggak pernah ada lagi, udah 10 tahun, gue cuma pernah sekali ditanyain, Glenn, reasuransi Prudential di mana aja? Gue nggak tahu. Waduh, gue bilang, kok gue tampung dulu semua pertanyaan lu, nanti kalau gue ketemu lu lagi, gue akan jawab semua pertanyaan lu, boleh kok? Nah, untungnya gue pernah belajar handling objection, oke? Jadi lumayan efektif ketemu orang. Nah, yang menarik adalah waktu after ketemu lagi, kita ngajak ketemuan berikutnya. YY itu orangnya overthinking, ya. Dia itu orang yang sangat overthinking. Gua kadang-kadang underthinking, nggak pernah mikir. Inilah kebalikannya gue dan YY, orang intim dan orang dominan. Oke. Nah, waktu mau 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 bantu bantu si Koko ini lagi, kita janjian di Excelso. Kita belajar dari pengalaman kita, jangan bantu orang, jangan prospek di tempat yang berisik ya. Jadi kita mintanya di Excelso. Di Excelso di Mayfair adalah rada sepi. Akhirnya ditungguin dari jam 7 sampai jam 9 malam nggak datang, teman-teman. Oke. Apa yang lu rasain kalau lu jadi gua? Apa yang lu rasain kalau lu jadi Yeye? Wah, ini orangnya nggak, di telepon nggak diangkat, dulu zaman BBM, di BBM nggak dibalas. Oke. Jam 7. Padahal sorenya kita udah bilang, kita mau ketemuan. Dia bilang, oke. Apa yang lu bayangin? Oke. Buat gua pribadi, udahlah. Kayaknya dia lupa. Oke. Mungkin dia gini. Mungkin dia bilang, dia udah nggak tertarik, Len. Udah jangan prospek dia lagi, please. Jangan ketemuin lagi. Gua nggak enak banget sama si Kokonya kalau dia sampai jadi aneh-aneh ke gua. Karena itu kan temennya Yeye, taunya dari Yeye kan. Please jangan prospek lagi, please. Oke. Oke. 1 bulan, gua nggak kontak lagi, teman-teman. After itu, gua tahu gua makin pinter kan. Gua tahu waktu lagi itu gua makin tahu sales idea, Swiss Re yang tadi tuh reasuransi gua udah tahu, Reindo, Swiss Re, oke. Itu gua udah tahu tuh, udah gua prepare gitu masalahnya. Cuman gua nggak pernah ketemu lagi sama dia. Akhirnya, karena gua udah bingung siapa lagi ya yang mau gua bantu waktu itu kan. Terus Yeye, gua nggak ngomong ke Yeye, gua telepon lagi si Koko itu. Akhirnya mau ketemuan, mau. Oke. Ketemuanlah kita di Korean House, tempat makan. Dia yang ngajakin karena dekat dari rumah dia. Kita makan di sana. Terus dia bilang gini, Glenn, saya tahu kalau lu pasti jago ceritanya. Coba gue pengen Yeye yang cerita. Buset, gue bilang, si Yeye tahu nggak ya, kata gue. Ini gue di uncertain times nih. Ini udah bisa ketemu kedua kalinya, terus Yeye suruh cerita. Untungnya saat itu Yeye sering banget ikut training. Ada ya, teman-teman mungkin inget yang dulu-dulu, ada momen-momennya si Yeye sering training loh, teman-teman. Tapi apakah dia sesering gue? Nggak terlalu, teman-teman. Tapi dia sering. Dia cukup sering nanya soal asuransi ke gue sering ngajarin dia. Oke. Dan dia akhirnya ceritain soal Pak Welty lagi. Oke, dia ceritain Pak Welty lagi, terus dia si Kokonya nanya sedikit, si Yeye jawab, si Kokonya nanya lagi, si Yeye bisa jawab. Walaupun kadang-kadang gue tahu ini uncertain nih, ada kadang-kadang ini kayaknya ada rada-rada nggak terlalu bener tapi pede, ya. Tapi ada juga yang bener tapi uncertain gitu loh. It's okay, kata gue, it's okay. Yang penting si Yeye mau jawab dan bisa jawab. Terakhir bilang gini, oke, kenapa saya harus tanda tangan, harus masuknya di Glenn sama di Jessica, katanya. Saya punya teman udah senior 56 sampai 56 tahun lah umurnya, kurang lebih udah senior, udah paling tinggi, yang punya kantor, katanya. Kenapa saya harus masuk ke kamu? Dalam tanda kutip, gua kan masih baru, ya. Terus dia bilang kayak gini, gua nggak tahu gimana, tapi gua kepikiran gini, ini mungkin karena ini nih, gua nggak terlalu prepare ini, tapi gua udah pernah sedikit denger lah. Tapi gue bener-bener nggak pernah di-prepare dulu, kalau dia jawab nanya begitu, gue jawab apa. Kalau hari ini ada nasabah nanya kayak begitu ke lu, kenapa gue harus masuk ke lu? Kenapa gue nggak masuk ke orang yang udah lebih senior daripada lu? Jawabannya apa kira-kira? Gue juga nggak tahu kan. Nah, gue bilang kayak gini, kok yang Koko beli ini kan jangka panjang. Ini gue juga tiba-tiba bisa ngomong gini, yang Koko beli kan jangka panjang kok. Oke, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Yang tadi Koko bilang, Koko punya temen di asuransi Prudential yang udah senior bagus banget kok.
pertanyaannya kok 20 tahun, 30 tahun lagi ke depan. Menurut kok probability-nya untuk orang itu atau Glenn lewat duluan yang mana? Karena kan ini makin panjang kok, bener nggak sih? Yang aku beli kan 20-30 tahun yang lalu, saya masih muda, saya bilang gitu. Terus dia diem, bener juga ya Glenn katanya. Oke deh gue tanda tangan. Berapa tanda tangannya teman-teman? $10.000 tahunan. Oke, itu big case pertama gue, yang menurut gue big case ya. Oke, menurut gue big case $10.000. Case pertama gue. Akhirnya gue bilang kayak kayaknya nggak terlalu harus semuanya dipikirin seperti itu ya. Kayaknya mesti ada momen-momen di mana kita mesti banyak action juga. Kalau kita banyak mikir, kita berasumsi, mungkin nggak akan closing nih 10.000 tadi. Betul? Itu dia yang namanya law of diminishing returns. Ada momen kita bisa prepare bagus, tapi kalau kita over prepare, justru kita nggak akan efektif, teman-teman. Oke, sampai sekarang, teman-teman dapetin sesuatu? Kalau dapetin sesuatu, boleh dong kasih jempol dong. Oke, saya nggak lama teman-teman hari ini. Oke, karena saya tahu terlalu banyak juga nggak bagus. Ada law of diminishing returns. Oke. Tapi kita mau lihat nih, kira-kira apa aja checklistnya untuk kita bisa ready tanpa over prepared. Oke, yang pertama kita research leads to yang decision. Kita mesti cari tahu, belajar yang pembelajaran kita itu akan memutuskan kita sama hasil atau decision keputusan yang bagus. Belajar, nanya, oke? Dari mana sih kita tahu ini? Training pastinya. Gue yakin banget orang-orang yang jago, orang-orang PCC, orang-orang Star Club, orang-orang Double Star Club di sini, gue yakin orangnya senang training. Gue yakin orangnya nggak pernah jarang bolong training. Oke? Orang kadang-kadang nanya, kok bisa ya lu PCC? Kok bisa ya lu Star Club? Kok bisa lu Double Star Club? Gue tanya dulu, kalau lu sama gue dibandingin, trainingnya sering mana? Oke? Nah, gue suka nanya gitu. Kenapa? Karena kita perlu research. Mau nggak mau, ini readiness pertama kita. Ya, training, coaching. Belajar sama leader-leader lu, belajar sama coach-coach yang legacy sediain, mentoring. Oke, mentoring. Gue sering banget mentoring sama Ko Andre, sama Ko Victor, sama Ko Willy. Itu gue seneng banget. Itu karena disitulah gue bisa di dalam tanda kutip ya, gue bisa dicubit-cubit kecil. Oke, ada orang bisa bilang hindari, kurangi. Oke, karena kadang-kadang kalau kita ada di atas dan kita nggak punya atas kita, nggak ada yang mau ngasih tahu kita nggak akan bertumbuh anyway. Oke, research teman-teman. Oke, skill. Belajar dari mana sekarang banyak banget, ada Skillshare, oke, ada Udemy, apalagi teman-teman dari YouTube. Nah, Ray itu paling gampang tuh kalau gue belajar tinggal ngobrol sama Ray. Karena dia akan ngasih referensi buku-buku, oke, website-website, oke. Di YouTube ada siapa aja yang dia ikutin. Nah, gue tinggal ngikutin aja, belajar gitu loh, skill. Oke. Ada planning, di sini juga research untuk menuju keputusan-keputusan yang terbaik. Planning, gimana sih caranya? Planning, ke depannya siapa sih yang gue harus teleponin. Hari ini gue tanya, siapa yang masih belum punya Project 100? Kalau agent masih baru, I get it. Tapi kalau agent udah setahun atau udah 6 bulan, masih belum ada Project 100, nomor 1 readiness checklist-nya aja masih kurang, teman-teman. Gimana mau expect untuk lu bisa start club? Oke, karena lu nggak punya Project 100. Kemarin ada Sarah Frediba, ada Shandi, gue pikir ini adalah satu standar yang bagus karena di West Java, di Jawa Barat, teman-teman, cuman 2 orang ini yang promosi. Boleh kasih applause buat Sarah dan Shandi dong. Tapi gue mau tanya satu hal sama Sarah, boleh ditulis di chat ya. Berapa banyak lu udah ketemu orang? Sarah sama Shandi. Ada Shandi nggak sih? Gue belum lihat tadi. Sarah udah lihat. Ada. 300-an. 300 orang. Oke. I don't know. Sandi berapa? Kalau bisa jawab. No wonder, teman-teman. Kadang-kadang orang suka nanya, ya dia sih udah jago mungkin, ya itu sih berkatnya dia doang gitu loh. Tapi enggak. Ada planningnya. Karena sebelum ketemu orang, dia itu mesti prepare, bener nggak sih? Mesti planning, mesti tahu, mesti teleponin. Nah, Sandi ketemu 50 yang closing mungkin. Pertanyaannya yang nggak closing ada berapa, San? Oke. Atau yang bisa ketemu, yang lu telepon tapi nggak diangkat, atau telepon tapi nggak mau, ada berapa? Lebih banyak dari itu pastinya. Tapi mesti ada dulu nama-namanya.
Iya, Sarah itu 300 orang di Facebook di chat, betul. Ya. Jadi menurut gua planning ini penting untuk readiness checklist pertama kita. Tapi nggak cuma sampai situ, teman-teman. Ada effective action juga yang mesti kita lakukan. Apa aja? Yang pasti calling day. Gue sama partner-partner sama tim gue dulu, kenapa sih gue baru startup di 2015? Karena gue baru belajar kita tuh boleh loh calling day bareng-bareng, nggak harus sendiri. Hari ini kalau kita lagi di rumah, apa adjustment yang kita bisa lakuin? Kita bisa zooman sambil calling day sama yang calon nasabah kita. Kita zooman sama siapa? Sama ini dulu body kita gitu loh. Kita harus lakuin effective action-nya, teman-teman. Calling day, prospecting, bahasa Inggrisnya ya. Kalau saya bantu orang bingung, Cioke, bahasa Inggrisnya apa nih? Bantu orang, helping. Kan jadi bingung gitu kan. Prospecting, recruiting, managing, and follow-ups. Yang terakhir ini yang kadang orang suka miss. Follow-up. Bisnis kita itu bisnis follow-up, teman-teman. Kalau action tanpa follow-up itu nggak akan efektif, teman-teman. Ya. So ini menarik. 2 checklist untuk readiness. Teman-teman udah lakuin ini belum? Ya. Stay calm. Yang ketiga, ini tadi menarik. Karena barusan dibahas juga sama Bro Topper dan Bro Sis Wulan di leaders meeting. Ini adalah hal yang di luar kontrol kita, teman-teman, untuk kita bisa pikirin. Jadi kita calm aja, tenang aja. Karena kita tahu ada hukum tabur dan tuai. Ya. Ada hukum tabur dan tuai ini atau hukum ya bahasa ininya karma gitu ya. Kalau kita menabur yang baik, ya kita menuai yang baik gitu ya. Nah, gue selalu percaya bahwa ada momen di mana kita menabur dan ada momen di mana kita menuai. Yang perlu gue pikirin adalah apakah taburan gue udah efektif belum? Udah bagus belum gue menaburnya? Dengan cara review. Udah bagus belum gue, udah cukup belum taburan nih? Kalau gue berharap dari taburan 2 jadi 2, itu gue yang salah. Oke. Tapi kalau dari 300 berharap ada minimal 10 aja. Itu bagus, teman-teman. Ya. Itu sow and reap principle. Gue cerita sedikit. Tahun 2016 sebelum gue married. 2015 lagi gue pertama kali ngejar startup. Gue udah bingung, gue mau cerita sama siapa lagi. Gue bilang ke mami, nih boleh nggak gue minta ini ya, minta referensi dong dari teman-teman mami. Waduh, teman-teman mami siapa lagi ya Glenn ya? Yang mana aja lah mam, kata gue nggak harus mereka ambil juga kok, yang penting mereka tahu gue di asuransi. Oke, akhirnya dikasih, ini ada saudara jauh kita nih. Oke, gue telepon. Kok ini gue telepon beberapa orang ya. Dan ada juga yang aduh enggak lah, asuransi mah enggak lah. Saya agent juga nih, anak saya agent. Oh ya udah, oke, nggak ada masalah. Tapi ini si Koko ini gini, kok saya di Prudential, saya tuh anaknya Fei, mami saya Fei. Udah gitu gue tuh di Prudential kok. Nah, gue pengen ceritain satu konsep namanya KWLT, kalau lu suka lu boleh ambil, kalau enggak apa-apa kok. Si Kokonya bilang kayak gini, aduh Glenn, kamu di asuransi mah saya nggak akan ambil. Ya kalau mau ketemu boleh aja ketemu, cuman saya udah nggak akan ambil karena asuransi saya banyak. Nggak apa-apa kok, Glenn ketemu dulu aja, karena gue nggak tahu mau ketemu siapa lagi gitu loh. Akhirnya gue datengin gitu si orangnya. Nah, datang ke sana karena gue nggak pernah ketemu dia, nggak pernah kenal dia saudara, tapi jauh gitu, jadi nggak pernah ketemu gitu. Akhirnya si Koko ini ketemu, dia tahu keluarga gue gitu. Papi mami gue, kamu kenapa ngejalin asuransi Glenn? Ya gue cerita pengalaman gue lah, kenapa gue akhirnya di Prudential, dan dia ngomong, kamu tuh sayang banget kamu tuh udah kuliah sekolah di luar negeri, udah gitu kamu kuliah arsitek Unpar, papa kamu arsitek, kenapa kamu gak terusin aja? Wah 2 jam teman-teman, gua diceramahin teman-teman. Gue pikir gini, dalam hati gue, kalau lu nggak mau ngambil, mending ngomong dari awal aja nggak mau ngambil, gue langsung pulang, gue bisa ketemu orang lagi gitu loh. Tapi kalau lu ceramahin gue gimana ngudahinnya gitu kan, bingung saudara, udah gitu lebih tua lagi, oke? Dan tapi gini, gue tahu the art of listening, gue tahu untuk kita harus bersabar, gue tahu itu, gue tahu untuk kita mendengarkan, gue tahu untuk kita tidak menyanggah, untuk kita tidak berargumen, menangkan dia akan ngasih buat kita gitu loh. Nah akhirnya thank you kok, dia akhirnya senang tuh cerita, gue tanya-tanya soal apa yang lagi dia lakuin sekarang, jadi gue ngedistract dia begitu ya.
Waktu dia ngomongin gue, "Oh, kok sorry kok, kalau boleh tahu lu sekarang sibuk ngapain aja kok?" Wah, akhirnya jadi cerita tentang dia dan akhirnya dia enjoy. Tapi 1 tahun berlalu, nggak pernah ngobrol lagi. Sampai 2016, gue lagi bingung siapa yang mau gue ketemuin lagi. Selalu begitu ya kalau kita partner mau 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 jualan bingung, kadang-kadang siapa lagi ya gitu ya. Tiba-tiba ini orang telepon lagi di jalan, dia bilang kayak gini, "Glenn, lu masih di asuransi?" Nah, itu adalah pertanyaan yang paling gue suka, oke. Kalau boleh tahu, iya kok masih, kalau boleh tahu kenapa, ada yang mau bisa Glenn bantu? Gue tuh mau ngambil asuransi, tapi gue mau review dulu polisnya ke lu, boleh nggak? Boleh. Gue datang ke tempatnya, 20 polis. Ini orang udah punya 20 polis satu keluarga, oke. Gue datengin, akhirnya begitu gue ngobrol sama si kokonya, jadi gue gini, gue pas lagi mau nge-review, gue kira cuma 1 atau 2 gitu ya. Ternyata 20 polis ya nggak bisa di-review di saat itu gitu. Gue harus bawa pulang dulu kok ini mah, gitu. Banyak pisan kata gue. Akhirnya gue pulang, eee, pertemuannya 4 kali, 5 kali lah. Ada pertanyaan yang bagus juga, "Kenapa gue harus ngambil ke lu, Glenn? Padahal kalau gue ngambil di bank, nggak ada akuisisi kan?" Untungnya gue udah punya pengalaman, oke, untuk jawab. Tapi kan gak lucu, pertanyaan agak berbeda gitu loh. Nah ini, kenapa gue harus ngambil ke lu, padahal gue bisa ngambil di bank, nggak ada akuisisi. Gue tanya, Koko kan mau ngambil asuransi jiwa nih kok. Preminya berapa tahu teman-teman? Buat dianya pribadi 200 juta setahun, oke. Buat keluarganya 100 juta, total 300 juta setahun. Apa yang gue lakukan? Apakah gue panik? Enggak. Karena Tuhan udah izinin hal-hal yang panik-paniknya itu di zaman itu tuh. Oke, pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Dan gue tahu kenapa gue bisa akhirnya gue jawab kayak gini, "Kok, kalau Koko asuransi jiwa kira-kira berapa tahun kok? Eee, Amit-amit cairnya itu kan 20-30 tahun ke depan, 40 tahun, bahkan Koko masih muda, 40 tahun ke depan." Pertanyaan Glenn adalah gini, "Kalau Koko ngambil karyawan di bank, memang nggak ada akuisisi, tapi pertanyaan nanti siapa yang ngurusin kok?" Kalau Glenn hari ini bukan cuma sebagai agent buat Koko, tapi Glenn adalah teman juga buat Koko. Kalau teman, bantu temen, kira-kira sampai berapa lama? Itu pun kalau Koko percaya sama Glenn ya, Kok, ya. Terus dia diam, "Oke deh, gua ngambil ke lu, 300 juta API." Oke. Kenapa bisa closing? Karena gue percaya ada hukum tabur dan tuai. Kalau gua nggak pernah menabur, gua nggak pernah menuai, teman-teman. Kalau gua nggak pernah ketemu si Koko yang $10.000 itu, gua nggak bisa jawab juga kayaknya. Oke, gue nggak pernah telepon, gue minta minta ke mami gue referensi, dan gue angkat telepon dan gue teleponin orang ini, gue nggak akan pernah menuai juga. Oke, kalau gue nggak dengerin dia dengan sabar, ocehannya dia, apa, kata-kata kalimat-kalimatnya dia yang nggak enak gitu ke gue nggak pernah dengerin dengan sabar, gue nggak akan pernah menuai juga 300 jutanya, teman-teman. Tapi di sini kita masih tahu bahwa ada tangan Tuhan yang nggak pernah lepas dari kita. Stay calm, karena kita tahu ada hukum tabur tuai. Oke, kesabaran itu yang tadi diingetin sama Bro Topper, menandakan kita lagi rendah hati, teman-teman. Wow, ini menurut gua thank you banget untuk dilengkapi hari ini dari Bro Topper tadi. Dan terakhir teman-teman, ini yang hari ini pembahasan terakhir gua, 15 minutes lah kurang lebih, adjusting. Ini yang terakhir teman-teman, adjusting. What if ini ngomongin soal small adjustment, learn to adapt, applying and do better. Di uncertain times yang perlu kita lakukan adalah adaptasi. Oke. Melakukan apa yang kita belajar dengan cara lebih baik. Ini yang perlu kita lakukan, teman-teman. Readiness checklist terakhir. Apakah Anda sudah melakukan ini? Tanya diri kita masing-masing. Gue nggak suka Zoom, misalnya. Masalahnya bukan lu suka atau nggak suka. Tapi di era seperti ini, siapa yang mau ketemu face to face sama lu? Orangnya terbatas. Oke. Nasabah gue nggak suka Zoom. Ya nggak usah ketemu sama nasabah dia doang. Ada banyak nasabah-nasabah lain yang bisa Zoom. Oke. During COVID area, apa aja sih yang kita bisa lakuin? Online marketing, self-promote, oke. Zoom meeting preparation, online learning. Gue akan cerita sedikit apa yang gue lakukan di sini. Gue orang yang paling nggak suka eksis di sosial media sebenarnya, teman-teman.
gue tuh nggak seneng untuk ngasih tahu apa yang lagi gue lakuin. Apalagi kalau urusan kerjaan ya, gue pikir misalnya gue bingo gitu ya. Kan ada orang-orang yang berapa orang ngasih lihat buku polis. Oke, kiriman hari ini buku polis banyak. Nah, gue orangnya bukan yang begitu gitu. Meeting di show gitu loh. Gue nggak begitu teman-teman. Gue nggak suka yang begitu. Tapi hari-hari ini gue sadar gimana caranya orang tahu gue di Prudent kalau gue nggak pernah ngasih tahu gitu loh ke orang-orang. Akhirnya gue belajar sedikit-sedikit aja, nggak usah lebay. Buat gue juga pribadi, gue juga batasin gitu loh. Contohnya hari ini top leader by case, ya gue nge-repost lah di Instagram kayak gitu ya. Nah, ada momen-momen tertentu gue lagi meeting sama orang sampai jam 11 malam, gue nge-post di story-nya gitu. Tujuannya apa sih? Ya branding. Hari-hari ini orang lagi ngelakuin branding. Kalau lu lihat teman-teman di Instagram, itu adalah free marketing. Lu nggak perlu bayar untuk lu bisa marketing diri lu sendiri. Bukan barangnya ya. Gua nggak pernah jualan di asuransi di sosial media. Tapi branding diri gua. Oke. Ini yang gua lakukan. Sekali lagi yang paling benar diri teman-teman. Oke. Ini yang gua lakukan. Yang kedua adalah gua build community. Hari-hari ini kalau boleh tahu, kalau dulu kita kalau mau bikin meeting, kita harus ketemuan, bener nggak sih? Dan terbatas hanya di satu kota. Hari ini, gue build community sama Ray, sama Handi, sama Mike, dengan namanya Transform Me Project. Kalau ada teman-teman yang tahu, ada beberapa orang-orang yang tahu dari hari ini tahu ada di Prudential dari Transform Me Project juga. Tapi Transform Me Project itu dibangun dengan ketidakpastian, di dalam ketidakpastian juga. Sampai gue nanya ke Ko Andre please kasih gue hikmat untuk gue. Oke, gue bikin Transforming Project gitu loh. Gue sampai nanya, masalahnya gue nggak siap gitu. Masalahnya nggak akan perlu lu over prepare, lakuin aja, oke? Ketemu orang, gue nggak prepare, gue nggak terlalu tahu nih gimana caranya ketemu orang di Zoom, oke? Lakuin aja dulu, oke? Tapi kita mesti lakuin sesuatu online marketing. Kenapa sih Glenn bikin Transforming Project, Glenn Ray Handi, Mike bikin Transforming Project untuk expand our network. Untuk ngasih tahu juga ke mereka bahwa gua di asuransi. Oke? Kita lakuin itu, teman-teman. Yang kedua, Zoom meeting preparation hari ini. Gua kemarin di hari Jumat lalu, jam 9 pagi sampai jam 11 malam ada di kursi ini, teman. Besoknya sakit pantat, ya. Kemarin lagi nyiapin bahan ini, jam 9 gua ketemu orang join field work sampai jam setengah 11. Jam setengah 11 sampai jam setengah 4 subuh di sini. Sampai jam 3 lah. Setengah jam lagi gue beberes. Enak gak sih? Enggak. Enakan gue ketemu orang, kadang-kadang lebih enak kita ketemu face to face, bener gak sih? Tapi di masa-masa seperti ini, ada small adjustment yang kita perlu lakukan, teman-teman. During this COVID area, Zoom meeting ini penting. Nah, hari ini yang gue lakuin apa? Dari tadi gue baca, gue sambil ngelihat bahan gue juga dong. Sambil gue bisa prepare ya, gitu loh. Nah, ini gue lakuin, teman-teman. Ini preparation kecil. Terus udah gitu, gue beli ring light. Kenapa? Kalau nggak dinyalain, jadi yang jadi warnanya aneh. Bentar. Jadi begini, lebih enak mana? Ini atau nah ini. Oke, ini small adjustment, teman-teman. Terus udah gitu, tempat duduk gue, ini nggak enak banget sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, di background gue ini gue sering kejeduk. Oke, kursi gue sering nabrak. Oke, dan jam jatuh, mainan-mainan gue jatuh. Oke. Tapi perlu untuk supaya gue nggak pakai virtual background. Kenapa? Karena gue kadang-kadang suka ke distract sendiri gitu kalau pakai virtual background guanya gitu loh. Ini tiba-tiba tangan gue hilang, tiba-tiba mic gue ada muncul, tiba-tiba gini. Nah itu gue suka ke distract karena gue orang visual kan. Nah jadi gue harus lakuin small adjustment. Enak gak sih? Awalnya nggak enak. Hari ini menurut gue kayaknya lebih enak loh. Kita bisa meeting, ada orang di Jakarta, ada orang di Bali, ada orang di Papua, ada orang di mana yang bisa dengar. Gue belajar dari Koriko juga, gimana dia dari pagi sampai malam meeting sama orang di luar kota. Wow, gue pikir ini during this era justru kita bisa lakuin lebih dengan Zoom meeting preparation yang bagus. Dan terakhir, ini yang menurut gue kita nggak bisa dapetin kalau kita nggak ada pandemi, yaitu online learning. Online learning hari ini gue belajar dari siapa aja selama gue di pandemi. Gue belajar dari Gordon Hu, gue belajar dari legacy udah unending, teman-teman.
terus tiap minggu gue belajar, tapi enaknya ya kita bisa di rumah. Gue belajar Golden Hood tentang recruiting, tentang building team. Itu kalau misalnya gue offline, tahu nggak harganya berapa teman-teman? 17 sampai 18 juta. Begitu dia jadian online, harganya jadi 5 juta. Oke. Dan gue ada di rumah untuk belajar itu. Online learning. Enak nggak sih? Ya, perlu small adjustment, perlu suasana yang oke di rumahnya, perlu tempat yang khusus untuk kita eh, set gitu loh. Beli apa? Beli beli dikit lah, beli yang hal-hal bagus lah. Misalnya meja, contoh meja kecil aja cukup. Beli stand buat ini. Kalau saya lagi presentasi biasanya suka baca di tablet ya pakai ini. Jadi nggak terlalu bawah gitu matanya tapi rada di atas. Nah, sedikit-sedikit hal-hal kayak begitu gitu loh. Untuk kita bisa maksimal di dalam learning online ini. Oke, ini adalah small adjustment. Ini kata-katanya Westi dan Revin di minggu lalu. If we do not adapt to the things we cannot change, we will perish. Bukan yang terkuat yang akan survive, tapi yang bisa adaptasi. Oke, di era pandemi ini bukan yang kuat. Dulu gua senang jualan ya, bukan yang kuat, tapi yang bisa adaptasi hari-hari ini. Gimana mau kita adaptasi? Oke. Nah, terakhir di sini uncertainty bucket. Kita bisa research teman-teman. Ini kontrolnya kita. Training yang tadi saya udah bilang. Yang kedua kita bisa planning. Pilot mode. Apa yang plan kita ke depan, kita bisa lakukan dalam kontrol kita. Yang ketiga, kita action, kita lakuin. Ini dalam kontrol kita. Telepon orang lah, prospecting, recruiting, managing. Ini semua kontrolnya kita, teman-teman. Tapi jangan lupa, terakhir ini ada yang namanya unplannable. Ada hal-hal yang tidak di dalam plannya kita. Apa yang mesti kita lakukan? We cannot control situations. Situation itu apa? Ya, hujan lah, pandemi lah, kita nggak bisa kontrol. People, orang-orang kita nggak bisa kontrol. Orang-orang tadinya, kayaknya ini bakal jalan nih. Oke, jadi partner kita bakal jalan. Tiba-tiba nggak jalan, teman-teman. Kita nggak bisa kontrol. Oke, kayaknya ini orang bakal mau ambil nih. Ternyata nggak ambil, teman-teman. Gue pernah ada orang yang udah nggak, udah tanda tangan, udah beres, udah ke rumah, gue lupa. Sorry, gue ada satu lupa. Fotokopi KTP lu belum dikirim. Oke, belum tinggal di foto aja, bro. Tiba-tiba Glenn, gue nggak jadi. Udah tanda tangan, teman-teman. Tiba-tiba nggak jadi gara-gara gue lupa KTP. Ya, masalahnya bukan gue lupa KTP-nya, tapi dia tiba-tiba berubah. Oke, people, kita nggak bisa kontrol. Timing. Kadang-kadang begitu kita datang sama orang, sorry gue baru ngambil minggu lalu. Gue baru join di asuransi lain kemarin ini. Ya kita nggak bisa kontrol timingnya juga. Tapi yang bisa kita kontrol adalah response. Respon kita di dalam uncertainty ini mesti gimana? Oke. Pembahasan saya hampir beres, teman-teman. What is needed in achieving our goals during uncertain times? Kita tahu bahwa gift itu, hadiah itu, kita suka nggak tahu kan, bakal dapat atau bakal enggak. Kita nggak tahu. Kalau udah dapat, udah pasti dapat ya, udah nggak seru lagi. Itu bukan gift, teman-teman. Tapi kita dengan goal kita di tengahnya ada jarak, ada jurang. Oke. Apa yang kita perluin sih? Gua tanya, apakah itu magical skill or talents? Jawabannya adalah bukan. Yang perlu adalah how you approach problem and make decision to solve them. Gimana sih cara kita memandang sebuah masalah ini dan membuat keputusan-keputusan kecil untuk beresin masalah tersebut. The key is in the small details, the small things, hal kecilnya. Karena goal kita besar, contohnya PCC. Gimana caranya kita PCC, gimana caranya kita beresin segala sesuatu yang besar. Masalahnya bukan di yang besarnya kita harus ngelakuin hal besar, no. Justru gara-gara itu hal besar, kita mesti break it down ke hal yang kecil. Setia dalam hal kecil, dipercaya hal yang besar. Kita tahu itu semua. Nah, gue mau share testimoni sedikit. Small adjustments. Tadi teman-teman lihat foto gue ya, di zaman-zaman sebelum pandemi ini, gue kembang kempis. Ada yang Glenn-nya gendut, ada yang Glenn-nya
agak kurusan sedikit lah gitu. Small decisions done correctly towards our probability of success. Bahasa Indonesianya apa, Glenn? Keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara benar yang mendukung kita untuk punya probability untuk sukses. Yang kita perlu lakukan, perlu fokus cuman ini aja teman-teman. Small adjustment. Kenapa? Karena kita tahu ada namanya compounding principle. Kalau teman-teman ada gua nggak usah jelasin lagi ya. Intinya adalah compounding itu ya bukan 1 tambah 1 doang gitu loh. Tapi terus-terusan akan compound jadi gede teman-teman. Hal-hal kecil kalau terus dilakukan dengan benar, itu akan compounding. Jadi kita nggak perlu hal besar untuk mendapatkan hal besar. Lakuin hal kecil yang benar secara terus-menerus. Keputusan-keputusan kecil, lama-lama compounding. Gua pengen menghilangkan 12 kilo. Nggak pernah terjadi sebelumnya, teman-teman. Jadi dari dulu, nih, ini Glenn paling gemuk. Waktu lagi di Amerika. 87 kilo, hampir 88 kilo. Ini gua. Nah, gimana caranya gue pengen kurus? Oke, gue pengen kurus. Waktu itu caranya ada keto diet, ya. Ada 1 meal a day, sama Handi juga kita 1 meal a day. Ada caranya macam-macam, teman-teman. Tapi gue tahu, gue belajar dari namanya Covictor. Nah, kalau teman-teman tahu Covictor itu ngelakuin apa sih? Dia ngelakuin freeletics, teman-teman. Ini juga gara-gara nggak ini ya, mirip Donny Rock. Oke. Tetap cakepan gue, Ciwidia, daripada Doni. Oke. Nah, gue nanya sama Covictor, gimana caranya lu bisa turun hampir 20 kilo kok? Freeletics, Glenn gue. Freeletics tuh ngapain sih? Olahraga di rumah 25 menit sampai 30 menit sehari. Ya, selama 5 hari seminggu. Cuma 20 menit ya, masih make sense ya kata gue gitu ya. Kalau lu nggak bisa ngisiin 20 menit sih sebenarnya menurut gue itu alasan doang. Iya juga, bener juga loh gue bilang. Akhirnya gue lakuin, teman-teman. Gue lihat 12 kilo tuh besar. Karena dari dulu, gue tuh cuma bisa sampai maksimal 81 kilo. Itu maksimal gue kurus. Kalau nggak salah gue pernah datang ke kantor ya, ini yang kadang-kadang orang begini nih. Gue datang ke kantor, udah keto diet, udah 1 meal a day, tiba-tiba datang ke kantor, terus ngelihat gue inget banget si Beca ngomong gini, Glenn lu gendutan ya? Monyong gue. Udah sama gue diet, udah gue lagi ngelakuin ini, tiba-tiba si Beca, Glenn lu gendutan ya? Hah, si Beca bener-bener nih kata gue, bajunya aja Cak, kegedean, gue bilang. Tapi karena gue nggak pernah kurus, teman-teman, karena gue nggak pernah ada orang manggil gue bilang gue kurus gitu. Nah, gue cuma bisa mentok-mentok di 81. Akhirnya gue lakuin freeletics, tapi bukan freeletics yang gue pikirin. Yang gue pikirin adjustment di sini, teman-teman. Bangun dari tempat duduk. Kalau gue lagi duduk, lagi nonton, gue akhirnya berhenti nonton, gue bangun. Kalau gue lagi tidur-tiduran siang-siang, lagi pandemi, gak ada yang lihat, bener gak? Tiba-tiba gue bangun. Oke, ganti baju. Ganti baju, pakai sepatu olahraga. Kadang-kadang nggak jadi freeletics loh. Udah sampai sini aja bisa nggak jadi freeletics loh. 30 menit gue akhirnya ngeliatin Instagram. Oke. Gak jadi udah kemalaman gitu. Terus gitu gelar matras, nyalain aplikasi freeletics pastinya, nyalain lagu, loncatan pertama, loncatan kedua, dan sebagainya. Small adjustment ini bukan ngomongin hilang 12 kilo, teman-teman. Tapi lagi ngomongin lu mau bangun gak dari tempat duduk lu? Oke? Lu mau gak ganti baju? Keputusan-keputusan yang done correctly towards our probability of success. Apakah kalian pasti hilang 12 kilo? Belum tentu juga. Oke? Nggak tahu juga. Ganti eating habit. Gue belajar dari Roy Mulyadi. Makan jam 9, 12, jam 3, jam 6, jam 9 malam. Tidak minum alkohol. Gue mengurangi sekali alkohol. Oke? Berhenti sebelum kenyang. Ini hal yang gue mau lakuin. Makan sebelum lapar. Ini yang gue mau lakuin. Sleeping habit. Gue selalu tidur jam 2, jam 3 dulu. Oke? Sekarang no cell phone 30 menit. Before ini gue belajar dari Ray Stephen. Oke? 6-7 jam sehari. Oke? Gue mau lakuin ini. Marginal changes are impactful, teman-teman. Maksudnya apa marginal changes? 24 Juli 2020, gue masih begini. Oke? Ini gue kasih lihat, ada Ciwidia juga tuh yang komen. Ini 24 Juli, teman-teman. Akhirnya di Juli itu gue ketemu sama Covictor. Ada yang bocor, sorry. Sin.
Oke. 24 Juli itu di Juli itu akhirnya gue ketemu Ko Victor. Gue nanya, "Inget nggak, Ko Andre, Ko Victor, kita lagi ketemu sama, Legacy Under 30 tuh. Kita lagi ketemu di Wheels kalau nggak salah deh." Wheels. Nah itu gue nanya sama Ko Victor, "Kok lu olahraga apa?" "Freeletics." "Oke lah, gue coba." Oke, jadinya kayak gimana? Ini teman-teman, gue mau ngasih lihat, ini lihat, gue baru mulai di Agustus 4, 2020. Kelihatan nggak di bawah? Kelihatan? Ini gue kasih lihat ya. Orang banyak ngomong, "Glenn, lu kurus gara-gara lu dikawat ya?" Ini sangat merendahkan sekali menurut gue ya. Gue mau kasih lihat, oke? Sangat merendahkan sekali kalau gue gara-gara dikawat jadi kurus. Oke? Semangat, Glenn. Lihat, Agustus 4, 2020, gue play. Oke, terus Agustus sampai 22, ini gue cuma 20 menit, 25 menit teman-teman. Bukan olahraga yang sangat berat banget, yang sampai sejam 2 jam, cuma 20 menit semuanya tuh. Lihat, ada 1 menit, cuma 3 menit, satu kali gerakan gitu ya, satu kali gaya. Terus ini udah November teman-teman, Desember gue lakuin. Oke? Desember sampai kapan? Desember 30 gue masih lakuin, Januari 1 gue masih lakuin. Orang lagi New Year, lagi ini gue masih lakuin. Oke? Karena cuma sebentar. Karena gue orang yang males, teman-teman. Gue nggak suka mikirin hal-hal yang terlalu besar. Gue taunya hal-hal kecil aja. Oke, Juli gue masih lakuin ini baru-baru ini. Dan terakhir, 2 hari yang lalu. Karena gue kemarin libur. Disuruh libur sama si freeletics-nya. Tapi gue lakuin hal ini. Lihat, push up cuma 26 detik. Oke, hal-hal kayak gini nggak lama gitu, teman-teman. Tapi apa impact-nya? Impact-nya adalah 21 Juli 2021. Oke, saya mengempes, teman-teman. Oke. Gue nggak tahu apakah jadi makin ganteng atau enggak, tapi gue nggak peduli itunya. Tapi gue tahu, waktu itu gue punya tujuan sama Ko Victor. Ko Victor, gue 75 kilo aja gue udah puas nih. Oke. Gue 75 kilo aja gue udah oke. Hari ini gue berapa kilo? 72 kilo, teman-teman. Ya, hilang 12 kilo. Sebenarnya udah 71 waktu itu, cuman kata teman-teman gue kayak sakit, Glenn. Jadi gue naikin lagi. Oke. Jadi gue 12 kilonya udah kebayar, teman-teman. Tapi apa sih yang gue lakukan? Apakah hal besar? No. It's only a marginal changes. Cuman nyisihin 20 menit sehari, teman-teman. Oke. Small adjustment di Prudential seperti apa? Training. Sisihin, teman-teman. Satu minggu itu ada waktu-waktu kita training. Sabtu, Kamis, M3, one podcast or recording a day. Lu lagi di jalan, lu lagi di rumah, coba dengerin satu podcast. Jangan liatin YouTube, jangan liatin Instagram yang nggak penting. Oke, 1 atau 2 halaman dari satu buku. 1 sampai 2 halaman aja, nggak usah satu buku, satu hari. Oke, tapi lu lakuin itu. Planning, Project 100, 5 nama aja satu hari yang lu tulis baru. 5 nama aja satu hari yang lu tulis baru. Calling day. Telepon berapa orang ya, teman-teman sama leader teman-teman. Action, lakuin. Apa sih yang teman-teman masih lakuin? 2 sampai 3 meeting satu hari. Nggak usah satu hari 5 meeting ketemu orang. Kayak kemarin Jumat gue stres tuh. Oke, karena kita lagi bukan lakuin sprint, tapi kita lakuin maraton, teman-teman. Dalam 5 bulan ke depan, kita bukan sprint, tapi kita maraton. Kita mesti lakuin hal-hal small yang done correctly towards our probability of success, teman-teman. Dan review every time. Review paling berapa menit sih? Telepon leader lu, ngomong 5 menit. Tapi review itu bisa menghasilkan hal-hal besar, teman-teman. Untuk lu nggak lakuin hal yang salah ke depan. Lakuin hal yang lebih baik. Action. Akibatnya apa sih? Ini gue sering lakuin, teman-teman. Akibatnya gue sama papi gue bisa, dia ulang tahun di South France. Oke, gue sama bokap gue, sama keluarga gue bawa juga. Oke, gue bisa sama dia bisa jalan-jalan ke Santorini. Gue bisa ke Itali sama Arya Siska juga. Gue bisa ke Paris udah 2 kali kalau nggak salah. Dan ya gue bisa ke Swiss. Dan ada banyak sebenarnya kalau gue kumpulin banyak banget foto-fotonya. Cuman you get my point lah gitu. Tapi apa yang Glenn lakukan apakah sesuatu yang besar? Enggak. Cuman nanya reasuransi, oke? Itu juga nanya dulu gitu kan. Cuman teleponin orang, minta referensi dari mami. Nggak ada hal-hal yang besar, teman-teman. Cuman ikutin training aja. Oke? Nggak ada yang lihat gue baca buku, nggak ada yang lihat gue dengerin podcast. Cuman itu aja, ganti musik dengan podcast. Hal-hal kecil. Tapi kalau lu lakuin ini ada compounding principle yang akhirnya lu mendapatkan hal-hal yang besar yang lu pengen.
What if I disappoint people? What if I am afraid? What if I fail? Oke. Tapi ada what if itu punya dua sisi, teman-teman. Gimana kalau gua gagal kan tadi? Gimana kalau orang kecewa sama gua? Gimana kalau gua takut? Sisi keduanya adalah, coba tanya lagi. What if you make them proud? What if you get stronger? What if you make it 2021 jadi tahun yang terbaik yang teman-teman pernah alamin, teman-teman pernah achieve. What if? Sekali lagi, faith itu bukan hal yang certain, teman-teman. Uncertain, tapi lu memilih untuk melihat what if you make them proud? What if you get stronger? What if you make it di 2021 jadi tahun terbaik buat teman-teman semua? Oke, itu aja mungkin sharing dari Glenn hari ini. Semoga memberkati teman-teman semua. Sukses buat teman-teman semua. Selamat pagi. Thank you Koko Glenn Grimaldi dan Yeye yang udah mempersiapkan. Yeye mengizinkan suaminya mempersiapkan sampai jam 3:30. Thank you Glenn udah dengan semua energi, semua yang terbaik ya. Kita boleh dengerin sebuah perjalanan journey-nya Bapak Glenn sampai ada di hari ini. Turun belasan kilo sampai di hari ini. Ternyata bukan sebuah one single event, tapi ada marginal change. Sedikit demi sedikit, berubah sedikit demi sedikit. Thank you banget Koko Glenn. Oke, ternyata saya semakin sadar bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, oke, lu nggak usah punya suara kebapak-bapaan, lu nggak perlu jadi punya otoriter seperti tentara. Untuk punya kedewasaan yang baik, cukup karena seseorang seperti Glenn mengambil 100% responsibility. Oke, itu sebuah visual yang saya dapetin dari Glenn. Waktu apa yang dilakuin ya sama tim? Bikin push, akhirnya Bapak Glenn sekarang bikin push, bahkan bukan cuma satu push, Transformi Project ada 3 push. Oke, berat badan gimana? Banyak dari orang di luar sana mungkin bilang, memang gue bawaannya seperti ini. Memang gue seperti ini. Tapi seseorang dewasa ketika dia mengambil 100% tanggung jawabnya. Oke, maturity does not come by age, but acceptance of responsibility. Anda dan saya, kita adalah pemimpin. Lu jadi pemimpin di rumah tangga, pemimpin buat anak-anak, pemimpin buat keluarga, pemimpin buat tim. Oke, apa itu pemimpin? Kalau Anda memulai keadaan hari ini, apakah sudah mencapai goals yang lu mau? Kalau belum, Andalah yang 100% ambil responsible. Di grupnya Andre, apakah saya udah suka dengan apa yang kita lihat? Kalau belum, maka saya pribadi yang perlu mengambil tanggung jawab. Bukan tanggung jawab orang lain, bukan papa saya, mama, istri, anak, no. Tapi 100% tanggung jawab kita masing-masing. So, buat kita di akhir tahun, kita punya faith it until you have it. Oke, quarter ini kita punya endurance. Ketika faith it, Anda punya goals. Oke, faith it, kerjain terus. Faith itu tadi Christopher ingetin bagus bahwa faith itu tanpa activity, tanpa action sia-sia. Bener banget. Ketika kita punya faith dan kita ngelakuin, tanggung jawabnya kita semua. Terima kasih buat Glenn, buat hari ini mengisi sebuah wajah, mengisi phase yang baru untuk kita boleh mengerti yang namanya endurance. Ada marginal change dan juga jangan terjebak sama yang namanya tadi undiminishing return. Oke, thank you banget. Oke, Glenn boleh makan, boleh tidur dulu, istirahat dulu ya Glenn ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih buat semua teman-teman ada di Legacy. Kami bersyukur boleh kenal teman-teman yang baru ada di ruangan ini. Kami berharap, sungguh harapan kami kita boleh menjadi pemimpin yang akhirnya pada tahun 2030 kita bersama-sama memimpin 1000 orang pemimpin. Thank you banget dan selamat pagi.